Halo Sahara, sahabat Sora. Selamat datang di YouTube channelnya Sora, Sora and Tarot with Sora, your personal tarot reader. Apa kabar kamu hari ini? Semoga pastinya kamu baik-baik saja dan selalu dalam keadaan yang positif. Hari ini kita akan mulai lagi pembacaannya. Namun jangan lupa untuk kamu yang belum subscribe, silahkan berlangganan karena free juga ya. Silahkan klik tombol berlangganan di bawah. Oke, sekarang kita mau lihat ya. Pembacaan hari ini temanya apa, Sora? Pembacaan hari ini temanya adalah yang jelas tak ingin jauh lagi darimu, ya. Orang ini tuh jelas-jelas dia tidak ingin lagi jauh dari kamu. Siapakah dia dan bagaimana cerita kalian? Semoga hal baik akan terjadi selama pembacaan kita. Ya. Kita lihat dulu ada apa dengan kondisi hubungan kalian saat ini. Oke. Yang pertama adalah ada kondisi persimpangan, ya. Dimana kalau yang Sora lihat di sini ada di sini berpisah jalan, ya. Mungkin dia ke kiri, kamu ke kanan dan sebaliknya, ya. Tapi artinya di sini ada sebuah perpisahan jalan di sini. Tapi ini juga menyatakan adanya sebuah kebimbangan. Ya, adanya dua pilihan yang ingin diambil, ya. Entah mungkin pilihan untuk kembali atau justru pilihan untuk melanjutkan hidup. Gitu ya. Kalau Sora lihat di sini, ini juga bisa menandakan, ya. Ingat bisa vice versa. Di sini ada kondisi yang terbelah dua, ya. Artinya bisa saja kamu berdealing dengan seseorang yang mendua hati, menduakan pilihan, ya. Mungkin kamu bukan satu-satunya, ya, pada saat ini, gitu loh, ya. Itu kalau yang Sora lihat. Jadi ini juga persimpangan. Ini juga merupakan persimpangan juga mungkin buat kamu. Bingung, ya, gitu loh. Apakah memang mau balik sama dia atau mau melupakan dia. Jadi di sini ada persimpangan juga, ya. Setelah perpisahan jalan adanya persimpangan. Kita mau lihat kira-kira ada apa sih secara garis besar aja di antara kalian yang membuat adanya persimpangan ini. Di sini adanya masalah, ya. Adanya begitu banyak masalah yang ada menghalangi mungkin kamu untuk bisa sama-sama sama dia, atau ada hal-hal yang membuat kamu jadi kepikiran, kamu jadi ragu, kamu jadi khawatir. Kita mau lihat ya, apa sih secara garis besar masalah yang ada di antara kalian, ya. Yang pertama adalah pembicaraan di antara kalian, masalah komunikasi, ya. Masalah komunikasi yang mana kalau kalian bicara mungkin sering berujung perdebatan, sulitnya saling mengerti, sulitnya saling memahami. Tapi ini juga bisa mengartikan bahwa, ya, bisa saja masalah kalian juga karena omongan-omongan orang di sekitar, ya. Mungkin kamu sudah mendengar tentang gosip-gosip yang tidak enak soal orang ini, omongan-omongan orang di sekitar kamu soal dia, gitu ya, yang membuat ini tuh jadi masalah, ya. Kalau Sora lihat ini begitu banyak pembicaraan, ya, omongan, komunikasi dan omongan dari luar yang mungkin kurang mengenakan, ya. Masalah komunikasi. Nah, di sini juga masalah keluarga, ya. Jadi di sini bisa saja mungkin ada keluarga yang kurang merestui atau mungkin dia masih harus mengurus keluarganya, gitu ya, kalau yang Sora lihat. Nah, jadi ini tentang masalah keluarga, ya. Dan selain masalah keluarga, itu juga bisa berarti tentang masalah ketetapan hati, ya. Dan ini juga bisa mengartikan adalah ada masalah dari awal kamu mungkin berdealing dengan orang ini, banyak masalah di antara kalian, ya. Banyak masalah yang mewarnai. Dari awal memang komunikasi mungkin terasa memanas, ya, gitu loh. Tapi ini juga bisa mengindikasikan sikap dia yang kekanak-kanakan, ya. Entah mungkin menggampangkan suatu masalah, atau kadang-kadang cuek, kadang-kadang abai, kadang-kadang ambekan, gitu ya. Itu kan sifat kekanak-kanakan, ya, gitu loh, ya. Dan ada masalah tentang kamu merasa bahwa, ya, mungkin, gitu loh, dia itu banyak yang gak terbuka sama kalian. Banyak hal yang masih ditutup-tutupi, ya. Ada kebohongan, ada hal yang dia sembunyikan dari kamu, ya. Jadi ketidakterbukaan, komunikasi yang bermasalah, gitu loh, ya. Itu membuat kayak
kamu merasa bahwa hubungan ini untuk jangka panjang kayaknya memang sulit gitu loh ya. Memang apakah mungkin hubungan ini harus berakhir? Namun ternyata setelah mungkin berpisah jalan sama kamu, ternyata ada hal lain yang dia rasakan. Ya. Sebelum kita lihat lebih lanjut hal lain yang dia rasakan, kita lihat dulu mungkin secara ciri-ciri gadis besar, dia itu orang yang seperti apa. Ya. Oke. Oke. Oke, ini dulu. Ya. Kalau Sora lihat kamu berdealing dengan seseorang yang old soul, berjiwa tua. Kan ada dari mereka yang berjiwa tua, ya. Tapi ada juga dari mereka yang bersikap kekanak-kanakan. Ya. Jadi di antara dua nih kontras. Kadang-kadang kamu merasa dia seperti sudah berjiwa tua, tapi kadang-kadang juga dia sangat kekanak-kanakan. Terjadi kontras, ya. Jadi bisa energi dia tuh bisa kontras, bisa berubah-ubah, ya. Atau ada dulu yang kamu merasa bahwa jiwa dia tuh tua, tapi kok sekarang kesini jadi kekanak-kanakan ya, gitu loh. Atau bisa juga dari kekanak-kanakan dia berubah menjadi lebih old soul, lebih berjiwa yang old soul itu banyak sih pengertiannya. Mungkin lebih baik better kamu googling ya, gitu. Terus Sora lihat di sini juga orangnya banyak yang fashionable, artinya dia memperhatikan banyak sekali penampilan dia, ya. Dan kalau Sora lihat di sini orangnya money oriented. Dia banyak fokus sama kerja, mencari uang, ya. Uang itu adalah sesuatu yang sangat penting buat dia. Mungkin dia juga sering sekali mengukur segala sesuatunya dengan value uang. Orangnya outgoing, ya, mudah untuk berteman, mudah untuk dekat dengan orang lain, mungkin banyak temannya, mungkin dia juga populer ya di dalam lingkungan dan sebagainya ya. Sora akan coba tambahan sedikit lagi. Oh, malah jadi banyak ya, udah keluar. Ya. Tadi Sora udah bilang ya, sikap dia yang tertutup itu juga ada beberapa dari mereka yang bersikap manipulatif. Ya. Dia cenderung bersifat manipulatif, dia bisa memenangkan orang lain untuk mendukung apa yang dia mau. Ya. Ada yang introvert. Introvert itu tidak selalu tidak bisa berteman ya. Tapi bisa saja banyak orang-orang introvert itu dia tidak suka menceritakan misalnya tentang masalah. Dia bisa bergaul tapi dia tidak suka menceritakan tentang masalah pribadinya dia. Cenderung menutup-tutupi. Ya tidak suka begitu menceritakan lah ya apa yang menjadi privasi dia, gitu loh. Orang tuh kan macam-macam. Ada yang udah kita kenal berbulan-bulan tapi kita nggak tahu apa-apa soal dia karena dia nggak pernah mau cerita banyak. Tapi ada orang yang kita duduk baru 30 menit kita sudah tahu bahwa mungkin tetangganya itu ternyata suka bikin onar di kompleknya gitu, dia udah langsung ceritain tetangganya ya, kayak gitu-gitu. Dia sering sekali membuat masalah. Ya, artinya memang kamu tahu bahwa orang ini mungkin dia sering melakukan kesalahan, ya, karena atas dasar kecerobohan dia, ya, atau bisa saja dia cenderung mengulang kesalahan yang sama lagi dan sama lagi, ya, atau lagi adem ayem tiba-tiba ada masalah ada aja yang dia buat, bisa saja dengan sadar atau nggak sadar ya. Orang itu kadang-kadang jadi troublemaker tuh dia nggak sadar loh, kalau dia tuh troublemaker. Suara bukan belain. Karena memang banyak orang yang nggak semuanya punya suatu kesadaran gitu ya. Oke. Ya, sekarang kita mau coba lihat. Setelah berpisah jalan sama kamu itu, apa yang dia rasakan? Ya, apa yang dia rasakan? Di sini dia merasa bersalah, ya. Karena kalau yang Sora lihat di sini, karena dia tahu bahwa orang ini adalah salah satunya cheating on you. Artinya orang ini ada pengkhianatan sama kamu, bohong sama kamu, ada orang ketiga lah gitu loh ya. Jadi di sini kalau Sora lihat berpisah dari kamu menyebabkan dia merasa bersalah ya. Dan di sini ya ternyata dia itu baru menyadari bahwa ternyata dia sangat sayang sama kamu. Ternyata dia investasi hati dan perasaan. Mungkin dia berpikir sama ini ya biasa aja lah, kayaknya nggak sayang-sayang banget sama kamu. Mungkin kalau kita pisah pun nggak apa-apa, kayak gitu loh.
ya. Tapi ternyata dia baru menyadari waktu yang telah berlalu, tenaga yang telah ditukar menumbuhkan cinta dan sayang. Ya, jadi ada investasi hati dan perasaan. Namanya investasi hati dan perasaan, kalau rugi pasti kecewa. Ya. Dan yang berikutnya, dia berharap bisa bicara lagi sama kamu. Ya. Orang ini ada yang akan berusaha untuk merich kamu. Ya. Reconnecting lagi. Ya, berusaha mungkin basa-basi lah, ngobrol sama kamu, chatting kamu lah, DM kamu lah. Dan berusaha meminta apa ya, Sora bilangnya ya, meminta kesempatan gitu ya. Tapi di satu sisi gitu loh ya, dia itu takut kalau kamu cuekin dia. Atau bahkan mungkin sekarang ada yang sudah mulai dia ngajak ngomong kamu, basa-basi sama kamu, tapi kamu masih kayak nyuekin dia. Di satu sisi dia itu merasa apa ya namanya ya, sedih gitu ya, sedih, kecewa, dan merasa ketakutan kalau kamu cuekin dia. Ya, artinya di sini ada rasa ketakutan kehilangan karena dan kecewa karena kamu nyuekin dia. Mungkin selama ini kamu sudah pernah memaafkan dia, kamu datang dengan melembutkan ke dia gitu ya. Tapi kok kali ini kok kamu cuek. Ya. Setelah perpisahan, ya, dia bisa melihat segala sesuatu dari sudut pandang yang berbeda. Gitu. Artinya, setelah sudah kehilangan, baru bisa merenungi, baru bisa merasakan apa sih sebenarnya kehilangan itu seperti apa, gitu loh. Kan memang begitu ya, kalau seandainya tidak pernah merasakan, mungkin tidak bisa memahami pedihnya kehilangan, gitu loh. Sekarang sudah nggak ada kamunya, baru bisa berganti sudut pandang kalau ternyata dia kangen kamu. Ya. Hidup dia pun nggak baik-baik aja, ya hidup dia, gitu. Hidup dia itu di balik layar tuh berantakan, walaupun kelihatannya baik-baik aja. Dan dia menyadari bahwa dia banyak sekali mengacaukan situasi dan keadaan itu karena kesalahan dia. Dan dia tuh ingat segalanya. Jadi terbayang-bayang sama perasaan bersalah. Terakhir kamu mungkin berantem sama dia, ngomong sama dia gitu loh ya. Semua tuh masih terekam jelas dalam ingatan. Walaupun dia tahu gitu. Sebenarnya mungkin seharusnya kalian berpisah jalan, tapi dia nggak bisa ikhlas gitu loh. Dia nggak bisa jauh dari kamu, dia cuma pingin ada kamu di dekat dia gitu loh. Dan dia menyesali apa yang dia katakan sama kamu. Dia berharap bisa mengambil kembali ya kata-kata yang udah dia ucapkan, karena mungkin dia menyakiti kamu gitu loh ya. Dan dia masih sayang kamu. Dia masih sayang kamu. Kamu adalah orang yang paling dekat dan paling bisa memahami dan mengerti dia. Makanya jelas nggak pengen jauh lagi ya. Jadi karena kepikiran terus, kangen. Dan meskipun seperti itu, ya, apa namanya? Kalau yang Sora lihat, dia masih sangat tertarik sama kamu. I'm so attracted to you. Masih sangat berharap dia itu bisa dekat-dekat sama kamu lagi. Ya. Jadi jelas lah ya, dia masih pingin kalian sama-sama. Kenapa? Ya. Karena dia tahu ya kalau dia mau deketin kamu lagi, dia harus ada sebuah perbaikan. Jadi Sora melihat di sini ada energi dari seseorang yang kalau Sora lihat pingin membuat perubahan atau perbaikan. Ada sign positif di sini. Menjauh dari kamu, ternyata dia mengalami sebuah pencerahan untuk lebih memahami apa sih perasaan dia sendiri. Dia berharap dapat kesempatan kedua untuk bisa menulis cerita cinta di antara kalian kembali. Di sini ada takut rasa kehilangan ya. Karena takut benar-benar berakhir. Ya. Karena dia sudah sangat berpikir dengan mendalam. Karena sebelumnya mungkin bisa saja dia impulsif ya. Mengambil suatu keputusan tanpa banyak berpikir sebelumnya. Jadi di sini ada energi penyesalan karena dia merasa mungkin saat itu dia impulsif, kamu juga impulsif. Gitu loh. Dia merasa bahwa ya aku harusnya bisa punya sudut pandang yang berbeda. Ya. Dan ternyata kedekatan dia sama kamu itu punya intimasi yang sangat dekat ya. Bukan cuma secara fisik tapi juga secara perasaan.
ya. Jadi dia menyadari bahwa ya banyak masalah dari dalam dirinya dia, memang dia yang harus di healing, disembuhkan, dirubah. Gitu kayak. Oke. Jadi kayak dia tuh merasa bahwa kayak kamu tuh dia yang toksik, kamu yang seharusnya bersama dengan dia. Karena dia harusnya punya hubungan yang sehat. Dia menyadari bahwa dia tuh selama ini tidak punya hubungan yang sehat dengan orang lain. Ya, artinya dengan pengkhianatan, orang ketiga, kebohongan, itu kan sesuatu yang tidak sehat. Sementara sesuatu yang tidak sehat akan menimbulkan vibrasi yang negatif. Vibrasi yang negatif akan membawa kehidupan kamu banyak yang negatif, apapun itu. Nyari uang sulit, kebahagiaan gak ada, dan sebagainya, emosional terganggu, itu macam-macam sih kalau yang Sora lihat ya. Dia sekarang sedang berusaha untuk mencari cara untuk bisa berkomunikasi lagi sama kamu. Memikirkan bagaimana perencanaan yang harus dia lakukan. Ya. Dan di sana juga ada sisi ya, dia masih ada sisi cukup percaya diri gitu ya. Kalau dia datang lagi, dia yakin kalau kamu mau kasih kesempatan. Ya. Apalagi ada koneksi yang sangat kuat di antara kalian. Ya. Pertanyaannya selalu sama ya. Sora, kalau nanti ya dia balik lagi, oke, ke aku, oke, apakah dia sudah benar-benar berubah dari sikap yang buruk itu? Kan selalu pertanyaannya itu, ya, karena selalu sudah capek mungkin kamu mentoleransi dia dengan sikap-sikapnya dia ya. Seperti biasa, we roll the dice, oke, kita roll the dice. Nah, di sini ada angka 1 sampai 12. Ya, kalau seperti biasa, kalau ganjil tidak, kalau genap itu iya. Ya. Oke, kita coba roll 3 kali ya. Apakah dia sudah benar-benar berubah kalau kali ini datang ke kamu? Tidak. 3 itu ganjil ya. 11 itu ganjil. Whoops. 8 itu ya. Artinya kalau seorang merasa bahwa orang ini masih banyak, dia bisa datang ke kamu, ingin meminta kesempatan, cuman dalam prosesnya itu dia masih akan naik turun, masih ada ketidakstabilan, paham ya? Ada keinginan dari dia, tapi ya proses itu masih harus berjalan gitu loh. Masih akan mungkin nggak dia jatuh ke dalam kebohongan dan mengulang salah yang sama? Masih mungkin. Jadi PR-nya kamu memang cukup capek karena kamunya masih harus memperhatikan dia, kamunya masih harus mungkin membimbing dia gitu ya. Proses sih gitu loh. Ada nggak potensi dia untuk berhasil, untuk berubah? 30% di sana ada. Ya, meskipun sisanya masih belum sepenuhnya siap. Ya, Sora apa adanya aja. Ya. Tapi koneksi itu jelas sudah ada. Ya. Dan di sini adalah namanya ship itu journey, artinya kamu memang sama orang ini ya berproses, ya. Apapun itu, ya. Hubungan kamu sama dia adalah sebuah perjalanan. Sampai ke sana ke satu titik tenang itu atau satu titik baik itu kan masih harus ada perjalanan jiwa. Artinya kamu bersama dengan orang ini itu memang sebuah perjalanan jiwa dengan segala drama dan prosesnya, ya. Ya kan? Banyak di sini akan banyak sekali perjalanan jiwa. Artinya kamu memang ketemu sama orang ini pun untuk mengevolusikan jiwa kamu, mengevolusikan hati kamu, ya. Proses pembelajaran hidup dia juga sama. Jadi ini adalah proses pembelajaran, ya. Terlepas pada akhirnya kamu mau atau tidak dengan dia, ya. Kalau Sora lihat di sini, ini adalah pembelajaran, ya. Apakah kalian bisa berakhir bersama-sama? Ya, kalau Sora lihat di sini akan bisa ada sebuah akhir sama-sama. Asal ada kesetiaan yang dibangun. Kamu memang harus menjadi teman yang setia. Ya, anjing itu dilambangkan kesetiaan. Perhatikan deh binatang anjing itu. Kadang-kadang majikannya lagi sibuk main sendiri, ngobrol sendiri atau melakukan kegiatan lain, anjing itu tetap setia loh. Ya, Sora itu punya teman. Ya, si Tomku itu dia punya anjing, ya. Anjing dia itu selalu dekat sama dia,
Mau dianya nyuekin juga anjingnya tetap setia, ngikutin, ngeliatin, nongkrongin, duduk di bawah deket dia dan sebagainya. Itu sih yang kalau Solar lihat. Ya. Kesetiaan itu akan berbuah manis pada prosesnya atau hasilnya. Tidak mudah, prosesnya pasti akan mengalami kayak gini nih, hati kalian mungkin tambal sulam, banyak proses-proses yang namanya kalau naik kapal itu kan ada enaknya ya. Banyak angin, pemandangannya bagus gitu kan ya. Tapi kan ada juga hari-hari di mana ada badai ya. Itu proses kehidupan. Itu sih yang bisa Sora lihat. Kamu mau ambil perjalanan itu atau enggak? Sekali lagi di Sora Tarot nggak pernah dipaksakan, semua adalah pilihan. Ya, kita lihat astrologinya. Ada Pisces, Gemini, Leo lagi. Oke. Kita ambil satu lagi. Ada Capricorn, Aries, dan Leo lagi. Wow, Leo. Anda sangat mendominasi pembacaan hari ini. Kita mau coba lihat untuk alfabetnya. Y, C, J, B, N, I, F, D, Z, T, E, M lagi, dan O. Dicek ya, nama tengah, nama belakang, namanya mengandung alfabet ini, atau nama kota, nama tempat, dan sebagainya. Terima kasih Sarah sudah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Kalau ada kekurangan atau kesalahan kata, Sora minta maaf karena kesempurnaan hanya milik Tuhan saja. Yang ingin personal reading atau ingin sumbangan untuk pengembangan YouTube channel, linknya ada di bawah. Sampai kita ketemu lagi Sarah. I love you as always. Bye-bye.